Lagi cari laptop 7 jutaan buat kuliah dan bisa game AAA? Ini dia, Axio Hype 7 AMD X8. Laptop lokal yang berani saingin performa dari laptop gaming. Ryzen 7 6800H, grafis Radeon 680M, SSD-nya 512GB NVMe Gen 4, dan RAM-nya bisa di-upgrade hingga 64GB. Bisa buat kerja, bisa buat gaming. Tapi apakah beneran sebagus itu? Well, langsung aja ya guys, kita bongkar aja semuanya dari laptop ini. Yo guys, Ragadget bersama Rahkusna sini, dan kali ini kita akan mereview salah satu laptop yang paling sering di-request di harga 7 jutaan karena katanya dia punya performa paling kencang di kelasnya. Yaps, ini dia, Axio Hype 7 AMD X8. Well, namanya panjang dikit tapi ya, Hype 7. Axio Hype 7 AMD X8. Laptop lokal yang nggak cuma powerful, tapi juga ringan dan modern. Dengan Ryzen 7 6800H dan Radeon 680M, laptop ini diklaim bisa ngasih performa sekelas laptop gaming dengan bobot yang tetap ringkas dan ringan. Well, itu kan baru katanya ya. Jadi biar nggak berasumsi terus, kita langsung aja deh. Mulai dari tes yang paling penting, yaitu performa. Axio Hype 7 X8 dibekali AMD Ryzen 7 6800H dengan 8 core dan 16 thread. Clock speed-nya di 3,2 GHz hingga 4,7 GHz. Yang jelas kombinasi speknya ini kalau di atas kertas itu bisa dibilang udah cukup oke, atau bahkan ya salah satu yang paling oke untuk pekerjaan editing maupun gaming. Grafisnya pakai AMD Radeon 680M yang performanya ini katanya sih mirip dengan GTX 1050 Ti. Jadi gaming ringan sampai editing Full HD masih bisa diandalkan ya. Ini baru di atas kertas. Untuk RAM-nya sendiri 16GB DDR5 dual channel, bisa di-upgrade sampai 64GB. Sementara penyimpanannya ini udah pakai NVMe generasi 4 atau Gen 4 dengan kapasitas di 512GB. Dari segi tampilan, laptop ini punya desain simple tapi premium dengan material aluminium alloy yang bikin feel-nya kokoh ya, tapi tetap ringan. Bobotnya cuma 1,34 kg, jadi cocok lah buat lo yang sering bepergian bawa laptop. Ya, at least bisa mengurangi beban pundak. Ya, meskipun tentu nggak akan bisa mengurangi beban hidup. Oke. Engselnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat, yang katanya ini bakal berguna buat presentasi. Meskipun ya, gue sendiri sih nggak pernah ya pakai fitur ini buat presentasi. Malah kalau gue pribadi sih lebih sering pakai fitur ini buat kerja. Kalau lagi misalkan laptopnya di pangku atau gimana, ya biar kebayang contohnya kayak footage ini lah ya, nanti dibantu sama editor. Salah satu hal yang juga nggak kalah menarik dari laptop ini adalah layarnya. Dengan resolusi Full HD Plus dan rasio 16:10, lo bisa dapat workspace lebih luas dibanding layar 16:9. Panelnya sendiri udah IPS, jadi secara sudut pandang ini udah luas dan warnanya nggak gampang pudar. Maksudnya kayak kalau dilihat dari kanan ataupun dari kiri. Sayangnya, tingkat kecerahannya ada di sekitar 250-300 nits. Jadi ya, ini oke lah buat indoor, tapi jujur memang kurang maksimal kalau kena sinar matahari langsung. Buat lo yang sering kerja dengan data penting, laptop ini dilengkapi privacy shutter di webcamnya. Jadi nggak perlu takut untuk disadap hacker. Tapi sayangnya ya, untuk keamanan sendiri, Axio belum menanamkan keamanan ekstra kayak, ya misalkan kayak fingerprint ataupun Windows Hello. Masih basic aja dengan menggunakan password. Untuk keyboard, Hype 7 AMD X8 membawa keyboard yang tergolong standar, namun feel ngetiknya masih nyaman. Gak ketinggalan ada backlight keyboard juga, buat yang doyan kerja sambil gelap-gelapan. Katanya sih bisa bikin lebih fokus ya, cuman pas gue coba sih malah sakit mata. Oke. Biar kebayang, kita langsung aja ASMR keyboardnya. Touchpad di laptop ini udah mendukung Windows Precision. Jadi lo bisa pakai gestur kayak multi-touch seperti ya swipe 3 jari buat multitasking atau pinch zoom. Responnya cukup baik, tapi materialnya memang masih standar ya, belum bisa sehalus laptop premium. Well, ini masih bisa kita maklumi ya, mengingat harganya di 7 jutaan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagian performanya. Memang tadi pas gue jelasin bagian layar, keyboard, ataupun desainnya, kesannya kayak nggak ada yang spesial. Well, ini cukup wajar ya, karena fokus dari Hype 7 ini bukan di 3 faktor tersebut, melainkan satu faktor. Ibarat kata kalau kita lagi main game ya, ini special ability-nya tuh di satu ability,
yaitu bagian performanya. Langsung aja kita mulai dari tes sintetis terlebih dahulu. Menggunakan Cinebench R23, Ryzen 7 6800H pada laptop ini mampu mencetak skor yang tinggi. Bahkan bisa jadi salah satu yang paling kencang di kategori laptop 7 jutaan. Dari 10 kali looping atau pengulangan, rata-rata skor yang didapat sekitar 12.300-an. Sebagai gambaran, lo bisa lihat perbandingan skornya ini dengan laptop di 7 jutaan lainnya. Hal yang sama juga terjadi pas kita tes grafis Radeon 80M-nya. Pada pengujian 3D Mark Firestrike, skor yang didapatkan mencapai 6.413. Dan ini semakin menarik ya, karena ketika kita coba bandingin performanya dengan grafis lain, terlihat Radeon 680M-nya ini bisa cukup bersaing. Bahkan bisa mendekati grafis Nvidia GTX 1050. Wow sekali ya guys ya. Kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, alias pengujian gaming. Walaupun ini kategorinya bukan laptop gaming ya, tapi kita tetap kepo guys. Karena kita pengen tahu sejauh mana sih performa dari Radeon 680M dan juga Ryzen 7 6800H di dalam Axio Hype 7 ini. Langsung aja, kita coba dari game yang paling ringan dulu, yaitu Valorant. Pertama, kita set ke low setting. Hasilnya, FPS rata-rata yang didapat sekitar 172 FPS. Pas kita set ke settingan high pun, FPS average-nya masih sangat tinggi, di 152 FPS. Lanjut ke game yang kedua, Genshin Impact. Di settingan medium, Hype 7 X8 bisa mendapatkan FPS rata-rata sekitar 57 FPS. Kemudian pas kita naikin ya ke settingan high, bisa dapat rata-rata FPS di 55 FPS. Well, kalau dilihat ini kesannya beda tipis, karena menurut gue pribadi, ini dikarenakan oleh faktor suhu. Jadi buat menjaga suhunya tetap aman, performa dari laptop ini akan agak diturunin biar tidak mencapai overheating. Yang mana ya jadinya nggak akan selalu bisa dapat 60 FPS, which is ini hal yang cukup wajar. Game yang ketiga ada Shadow of Tomb Raider. Dengan preset high, resolusinya Full HD, DLSS quality, dan ray tracing kita set di high, laptop ini bisa dapat rata-rata FPS di 28 FPS. Memang agak kurang playable karena belum mencapai 30 FPS. Nah, kalau mau lebih nyaman, saran gue, lo bisa turunin presetnya atau resolusinya jadi 800p, kemudian presetnya low. Jangan lupa aktifin DLSS quality-nya juga, dan ray tracing-nya kita set di medium. Nah, rata-rata FPS yang didapat langsung naik drastis, hingga 51 FPS. Game yang keempat ada Cyberpunk. Yaks, kita coba game AAA berat di Hype 7 AMD X8. Dengan preset yang disesuaikan tentunya ya, 1020p resolusinya, kemudian ray tracing-nya kita off-in, frame generation-nya kita aktifin, dan rata-rata presetnya kita ya semuanya kita taruh di low. FPS rata-rata yang didapat sekitar 68 FPS. Yes, ini masih playable banget guys. Gila, ini padahal bukan laptop gaming, tapi udah bisa ngasilin FPS yang playable. Jempol buat Axio. Dari pengujian gaming tersebut, bisa dibilang Hype 7 AMD X8 nggak sekedar bisa gaming tipis-tipis aja, tetapi udah bisa diajak main game AAA dengan settingan grafis yang disesuaikan. Game yang terakhir ada Black Myth Wukong. Menggunakan settingan resolusi di 1200p dengan ray tracing off dan variasi preset di low, medium, dan high, kita mendapatkan FPS rata-rata di 23 FPS pada preset high, 28 FPS pada preset medium, dan 40 FPS pada preset low. Well, ternyata masih playable juga ya, meskipun memang harus puas dengan settingan low, tapi 7 jutaan bisa main Wukong itu sesuatu banget. Kalau main game AAA aja bisa, otomatis editing pun harusnya bisa kan. Dan ya, buat ngebuktiin kita langsung aja mulai dari tes editing menggunakan pengujian sintetis. Pas kita tes pakai Blender BMW, Hype 7 AMD X8 dengan Radeon 680M-nya bisa menyelesaikan proses rendering dalam waktu 3 menit 25 detik. Pas kita coba render video 4K 30 fps, durasinya 5 menit dengan editing yang simple ya, cut to cut only di Premiere Pro, laptop ini bisa menyelesaikan rendering dalam waktu 2 menit 56 detik menggunakan OpenCL. Untuk rendering Full HD sendiri dengan menggunakan video yang sama dengan yang tadi ya, laptop ini bisa menyelesaikan rendering hanya dalam waktu 1 menit 17 detik. Well, secara overall, Axio Hype 7 AMD X8 beneran bisa dipakai editing. Nggak cuma editing yang tipis-tipis Full HD, tetapi udah mulai bisa untuk editing 4K. So ya, ini udah bagus banget. Good job, Axio. Oh ya guys, selain performa ya, faktor
sistem pendingin itu juga nggak kalah penting. Karena ibarat kata kalau kalian punya mesin yang kencang tapi dia gampang panas sehingga performanya jadi nggak stabil, itu jatuhnya percuma. So, karena itulah sistem pendingin juga wajib banget kita perhatikan untuk laptop performa. Axio sepertinya paham ya soal ini. Terbukti dari sistem pendingin yang dibuat tergolong cukup serius. Ada 2 kipas dan ada 2 heat pipe. Yang mana ini cukup oke lah ya buat menjaga suhu tetap stabil untuk kelas laptop non-gaming. Terbukti pas kita uji stress test menggunakan 3D Mark, Hype 7 X8 lolos pengujian dengan skor 99,2%. SSD NVMe Gen 4-nya juga tergolong kencang. Pas kita uji pakai kristal di Smart, laptop ini mampu mencatat kecepatan write di 2137 MB per second dan kecepatan read di 3527 MB per second. Untuk baterai sendiri, dengan kapasitas di 58 Wh-nya, pas kita tes video playback dengan memutar video YouTube, resolusinya kita bikin Full HD, Wi-Fi-nya on, kecerahan 80%, dan baterai modenya kita bikin balance, laptop ini bisa bertahan sekitar 7 jam 2 menit. Charging-nya sendiri udah mendukung kecepatan hingga 100 watt USB-C. Ngecas 30 menit bisa terisi di 46%, 60 menit di 78%, dan sampai full bisa dapat dalam 1 jam 57 menit. Beralih ke kamera atau webcam, Hype 7 dibekali kamera webcam 2,1 MB dengan resolusi Full HD dan juga fitur privacy shutter. Mikrofonnya cukup oke buat meeting online meskipun belum ada fitur noise cancellation yang advance atau yang oke banget. Masih tergolong standar. Speaker di Axio Hype 7 X8 juga bisa dibilang cukup standar. Suaranya cukup jelas lah ya buat meeting atau nonton video YouTube casual. Tapi jangan berharap banyak pada bass kayak pengen yang nendang atau suara yang detail banget. Karena ya si speaker laptop ini masih tergolong standar aja. Kalau lo suka nonton video ataupun ya dengerin musik dan pengennya kayak lebih menikmati ya audio atau kualitas musiknya, saran gue ya mending lo kalau nggak pakai TWS ya beli speaker eksternal karena 7 jutaan guys, jadi jangan terlalu berharap ya sama speakernya. Untuk konektivitas sendiri, laptop ini sudah tergolong lengkap dan menurut gue sih udah oke banget buat kebutuhan sehari-hari. Ada 2 kali USB 3.0 Type A, 1 kali USB 2.0, terus yang menarik ya, ada 2 USB-C full function. Jadi ini bisa dipakai buat transfer data, ngecas, ataupun nyambungin ke monitor eksternal. Selain itu, ada HDMI 1.4 dan combo audio jack. Tapi sayangnya, nggak ada SD card slot ataupun LAN portnya. Jadi kalau lo orangnya sering transfer file dari kamera ke laptop ya, kayak editor kita, Ragadget, bisa dibilang ini bakal perlu dongle atau adapter tambahan. Axio Hype 7 AMD X8 dibanderol sekitar 7,7 jutaan. Sudah include garansi 1 tahun plus Accidental Damage Protection atau ADP. Buat yang belum tahu, ADP ini bisa nge-cover kerusakan laptop akibat ketumpahan air misalkan ya, atau nggak sengaja jatuh, keinjek, kebanjiran, bahkan sampai amit-amit dicuri pun, Axio bakal ngeganti laptopnya dengan unit yang baru. Ya pokoknya ekstra aman lah. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, layarnya. Udah bagus sebenarnya buat kebutuhan harian, tapi kurang ideal buat editing profesional karena belum 100% sRGB. Jadi kalau kebutuhan lo lebih ke editing profesional, mungkin perlu pakai monitor eksternal. Atau ya kalau memang fokus ke editing aja, nggak usah yang berat-berat banget, lo bisa lirik saudaranya. Ada Axio Hype R3 yang udah pakai OLED 100% sRGB. Selain itu, speaker dari laptop ini juga tergolong standar. Yang bikin laptop ini paling menarik adalah performanya yang tergolong luar biasa ya buat kelas laptop 7 jutaan. Dengan Ryzen 7 6800H dan Radeon 680M, laptop ini bukan cuma bisa buat kerja kantor biasa ya, tapi juga bisa buat gaming AAA dan editing 4K di settingan yang masih nyaman. Buat sekelas laptop produktivitas di bawah 10 juta, menurut gue sih ini beneran oke banget guys. Terus buat lo yang sering khawatir soal garansi ya, gampang aja, Axio ngasih garansi ADP selama 1 tahun yang extra safe. Axio juga punya service center yang lengkap dan menyeluruh di Indonesia. Ada 184 titik service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga ada jaminan ketersediaan spare part selama masa garansi. Dan yang paling gokil ya, tadi kan gue selalu nyebut laptop 7 jutaan. Kalau kalian cek di deskripsi ataupun di link YouTube Shop, harusnya harganya di sekitaran 7,6 sampai 7,7 jutaan. Yang mana menurut gue ini mantap banget.
Kalau dibandingin sama laptop lain di kelas harga yang sama, biasanya kita baru dapatnya ya kayak prosesor seri U atau GPU yang lebih lambat. Jadi kalau lo lagi nyari laptop 7 jutaan, ngejarnya performa dan pengen laptop yang worth it, menurut gue si Axio ini yang Hype 7 X8 bisa jadi salah satu pilihan yang paling oke. Yo guys, itu dia review dari Axio Hype 7 AMD X8. Kalau kalian tertarik dengan laptop ini atau punya komentar ya, masukan, saran, atau pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran dengan harga terbaru atau kayak pengen ngulik aja laptop ini kayak gimana, bisa cek aja link di YouTube Shop. Ya, biasanya ada di sini atau di deskripsi lah, untuk bisa lihat harga terbaru dari laptopnya. Karena harga bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi kalau di bulan kayak sekarang ya, after lebaran harusnya ada promo-promo yang menarik. So, pastikan klik aja dulu ya. Dan buat kalian yang merasa terbantu dengan laptop ini, laptop video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Yang nggak suka ya boleh dislike aja buat feedback dari Rah Gadget. Oke, terima kasih guys, dan kita ketemu lagi di video review selanjutnya. Ini di sebelah kiri udah ada Axio lagi ya, ditunggu.